Oke, selamat malam Pak Sparta. Jadi pada kesempatan kali ini ya, kami dari kelompok terakhir, dari mana kami akan mempresentasikan mengenai capital adequacy di mata kuliah manajemen risiko. Jadi kami dari kelas reguler pagi, di sini kelompok 11 kami akan menjelaskan dan bahas dari chapter 13, yaitu capital adequacy. Di mana capital adequacy ini adalah salah satu hal yang penting terutama di dunia perbankan. Ini ada beberapa dari kelompok kami, ada terdapat tiga anggota, yaitu ada Gabriel Rajadapa, lalu ada saya sendiri, Dylan Gunardo, dan Denny Samuel Rajaguguk. Dengan NIM Gabriel 2022 1111 dengan saya 2022 1111 dan rekan saya Denny Samuel yang terakhir ada 2022 1111 dan 052. Oke, next. Jadi pertama akan saya bahas terlebih dahulu ya, apa itu capital adequacy yang dimana sudah saya sebutkan ya di intro awal, karena ini adalah sebuah core atau sebuah jantung dari apa yang akan kita bahas nanti untuk kedepannya. Dan ini istilah ini akan kelompok kami pakai dan akan kami gunakan karena ini adalah salah satu yang terpenting dari aspek dari topik presentasi hari ini. Jadi capital adequacy itu adalah salah satu modal yang mengacu pada persyaratan bagi lembaga keuangan, khususnya pada perbankan dalam konteks ini, karena kami kali ini akan bahas dengan konteks perbankan, dunia perbankan. Jadi khususnya pada perbankan untuk mempertahankan tingkat modal tertentu relatif terhadap aset tertimbang menurut risiko. Nah, biasanya digunakan dalam dunia perbankan untuk memperhitungkan sebuah likuiditas yang ada. Hal ini adalah sesuatu yang penting ya, karena menunjukkan apakah bank memiliki modal yang cukup untuk membiayai operasi dan menyerap kerugian. Jadi pada operasinya itu sudah harus dipastikan tidak rugi ya, agar bank bisa terus berjalan. Lalu regulatornya juga memantau CAR atau Capital Adequacy Ratio. CAR dari bank akan disingkatkan menjadi CAR ya, CAR bank, untuk memastikan bahwa bank tersebut memenuhi persyaratan modal dan dapat menangani jumlah kerugian yang wajar. Jadi secara khusus ya, definisi ekonom tentang modal atau ekuitas pemilik dalam LJK atau lembaga jasa keuangan adalah modal atau ekuitas pemilik dalam LJK. Jadi ini adalah selisih atau ekuitas antara nilai pasar dari aset dan kewajibannya, atau juga bisa disebut sebagai net worth ya, dari sebuah lembaga jasa keuangan, atau kita singkat sebagai LJK, dan karena kita di dunia perbankan akan saya sebutkan sebagai perbankan atau LJK. Jadi network ini adalah ukuran modal dari seorang financial institute atau LJK dengan modal yang sama dengan selisih antara nilai pasar dari asetnya. Dan nilai pasar ini juga nantinya akan menjadi selisih dari kewajiban-kewajibannya dengan pengecualian untuk industri perbankan ya. Jadi untuk industri perbankan, modal yang ditentukan oleh peraturan dan rasio modal yang disyaratkan didasarkan pada seluruh atau sebagian konsep akuntansi historis. Atau bisa disebut juga sebagai book value. Nah, book value ini apa? Jadi book value ini adalah dasar bea historis untuk nilai aset dan liability atau liabilitas. Jadi ada contoh pada umumnya jika sebuah perusahaan memiliki aset ya sebesar 500.000 dolar USD US dollar dengan liabilities sebesar 200.000 dolar atau kewajiban 200 dolar. Maka book value-nya itu akan menjadi 300.000 dolar. Itu contoh secara sederhana. Jadi adanya sebuah perselisihan ya, ada selisih dari aset dan liability sendiri. Jadi ada sebuah perhitungan singkat. Jadi kita mulai dulu dengan melihat peran modal ekonomi atau kekayaan bersih ya, net worth sebagai alat insulasi terhadap jenis risiko utama. Jadi akan saya ambil contoh yang paling umum ya, sangat umum sekali, yaitu risiko kredit. Karena ini juga konteks perbankan seperti yang saya sebutkan di awal. Jadi risiko kredit itu akan menjadi sebuah benchmark pada presentasi ini. Dalam aspek contoh ya. Jadi risiko kredit akan dibandingkan konsep nilai pasar ini dengan konsep nilai buku modal atau book value capital, karena nilai konsep buku modal dapat mendistorsi sisi solvabilitas yang sebenarnya dari lembar jasa keuangan ya. Maka konsep nilai buku modal dapat menyesatkan manajer, pemilik, pemegang saham, dan juga regulator ya, yang terakhir. Oke, next.
Jadi di sini akan saya bahas market value capital atau nilai pasar modal ya. Jadi ini adalah sebuah mengacu pada nilai total ekuitas dan hutang perusahaan yang ditentukan oleh harga pasar saat ini, bukan nilai buku atau nilai historis yang tercatat di laporan keuangan atau financial statement ya, di laporan keuangan ya. Jadi nilai ini mewakili apa yang bersedia dibayar oleh investor untuk kepemilikan perusahaan atau ekuitas dan kewajibannya utang di pasar terbuka. Nah, jadi pada market value atau mark to market value, basis adalah sebuah istilah yang memungkinkan keseimbangan nilai neraca untuk mencerminkan saat ini daripada harga historis. Jadi berdasarkan nilai pasar lembaga jasa keuangan secara historis ekonomis itu memiliki sebuah ekonomis yang solvent dan tidak membebankan biaya kegagalan pada deposan atau regulator jika dilikuidasi hari ini. Nah, jadi akan saya pertimbangkan ya dampak dari jenis bank risiko bank klasik terhadap kekayaan bersih. Jadi financial statement ini, yaitu pada konteks risiko kredit. Oke, next.
Jadi di sini ya ada sebuah contoh ya pada yang saya sudah sebutkan di slide sebelumnya. Itu dan ini adalah market value of capital. Jadi pada bisa kita bayangkan ada sebuah lembar jasa keuangan yang memiliki pinjaman angka panjang sebesar 20 juta US dollar di situ. Ini sebuah simplifikasi ya dari jutanya akan dihilangkan untuk sebuah simplifikasi. Jadi sebenarnya ini adalah 20 juta, 80 juta long term securities, long term loans 20 juta US dollar. Jadi anggaplah ya, karena adanya sebuah resesi, sejumlah masyarakat meminjam dan mengalami masalah pada arus kas dan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran pinjaman yang telah dijanjikan. Jadi ada sebuah masalah dengan berasumsikan adanya terjadinya sebuah resesi. Nah, jadi penurunan arus kas saat ini dan arus kas yang diharapkan di masa depan atas pinjaman menurunkan nilai pasar portofolio. Pinjaman portofolio pinjaman yang dipegang oleh lembaga jasa keuangan di bawah 20 juta US dollar. Jadi misalkan pinjaman hanya bernilai 8 juta US dollar, harga yang akan diterima lembaga jasa keuangan atau perbankan jika tidak dapat menjual, jika tidak dapat dijual, jadi bernilai sebagai 8 juta US dollar. Jadi yang akan diterima oleh LJK jika dapat menjual pinjaman ini di pasar sekunder dengan harga hari ini. Jadi ini berarti nilai pasar portofolio ini pinjamannya telah turun. Jadi di sini ya ada sebuah contoh ya pada yang saya sudah sebutkan di slide sebelumnya. Itu dan ini adalah market value of capital. Jadi pada bisa kita bayangkan ada sebuah lembar jasa keuangan yang memiliki pinjaman angka panjang sebesar 20 juta US dollar di situ. Ini sebuah simplifikasi ya dari jutanya akan dihilangkan untuk sebuah simplifikasi. Jadi sebenarnya ini adalah 20 juta, 80 juta long term securities, long term loans 20 juta US dollar. Jadi anggaplah ya, karena adanya sebuah resesi, sejumlah masyarakat meminjam dan mengalami masalah pada arus kas dan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran pinjaman yang telah dijanjikan. Jadi ada sebuah masalah dengan berasumsikan adanya terjadinya sebuah resesi. Nah, jadi penurunan arus kas saat ini dan arus kas yang diharapkan di masa depan atas pinjaman menurunkan nilai pasar portofolio. Pinjaman portofolio pinjaman yang dipegang oleh lembaga jasa keuangan di bawah 20 juta US dollar. Jadi misalkan pinjaman hanya bernilai 8 juta
Jadi di sini ya ada sebuah contoh ya pada yang saya sudah sebutkan di slide sebelumnya. Itu dan ini adalah market value of capital. Jadi pada bisa kita bayangkan ada sebuah lembar jasa keuangan yang memiliki pinjaman angka panjang sebesar 20 juta US dollar di situ. Ini sebuah simplifikasi ya, dari jutanya akan dihilangkan untuk sebuah simplifikasi. Jadi sebenarnya ini adalah 20 juta, 80 juta long term securities, long term loans 20 juta US dollar. Jadi anggaplah ya, karena adanya sebuah resesi, sejumlah masyarakat meminjam dan mengalami masalah pada arus kas dan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran pinjaman yang telah dijanjikan. Jadi ada sebuah masalah dengan berasumsikan adanya terjadinya sebuah resesi. Nah, jadi penurunan arus kas saat ini dan arus kas yang diharapkan di masa depan atas pinjaman menurunkan nilai pasar portofolio. Pinjaman portofolio pinjaman yang dipegang oleh lembaga jasa keuangan di bawah 20 juta US dollar. Jadi misalkan pinjaman hanya bernilai 8 juta US dollar, harga yang akan diterima lembaga jasa keuangan atau perbankan jika tidak dapat menjual, jika tidak dapat dijual, jadi bernilai sebagai 8 juta US dollar. Jadi yang akan diterima oleh LJK jika dapat menjual pinjaman ini di pasar sekunder dengan harga hari ini. Jadi ini berarti nilai pasar portofolio ini pinjamannya telah turun dari 20 juta US dollar menjadi 8 juta US dollar. Sebagai contoh, ya, jadi lihat pada neraca pasar yang telah direvisi ya pada panel B, itu ada sebuah perbedaannya. Dari ini ada penjelasan singkatnya mengenai tabel-tabel dari panel A, jadi beginning, dan panel B ya, market value balance sheet after 12 million decline in lower portfolio value disebabkan oleh asumsi resesi. Lalu contoh ini ya dengan jelas menunjukkan bahwa adanya sebuah konsep kekayaan bersih atau net worth atau modal sebagai dana asuransi dan asuransi yang melindungi pemegang kewajiban seperti deposan dari resiko kebangkrutan. Semakin besar kekayaan bersih LJK ini relatif terhadap ukuran dari asetnya. Jadi kalau misalnya semakin besar pelindungan atau asuransi yang tersedia untuk memegang kewajiban dan penjamin kewajiban seperti FDIC ya. FDIC ini adalah Federal Deposit Insurance Corporations. Ini adalah salah satu korporasi yang penting dalam dunia perbankan juga. Jadi inilah sebabnya mengapa regulator itu atau LJK ya, regulator LJK seperti otoritas jasa keuangan ya, contohnya pada di Indonesia itu fokus pada persyaratan modal seperti rasio kekayaan net worth ya, atau kekayaan bersih terhadap aset dalam menilai kekayaan exposure, risiko insolvensi dari LJK, dan dalam menetapkan premi asuransi simpanan berbasis risiko. Ini adalah sebuah penjelasan singkat mengenai apa yang telah apa yang sedang terjadi dalam di table panel A dan panel B. Jadi ini adalah sebuah contoh dengan berasumsi adanya sebuah resesi dengan masyarakat ingin menarik semua hartanya ya secara bersamaan dan LJK ini tidak dapat memenuhi pembayaran atau pinjaman yang telah dijanjikan. Jadi ada sebuah kesalahan atau masalah pada arus kas atau cash flow-nya dari dunia LJK atau bisa dibilang pada perbankan dalam konteks di manajemen risiko ini. Oke, next. Oke, jadi pada di slide ini book value of capital. Jadi berbeda ya dengan market value. Kali ini membandingkan market value atau economic net worth dengan book value of capital atau net worth. Jadi nilai buku modal ini adalah sebuah nilai total modal perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan berdasarkan dari dalam biaya historis dan bukan harga pasar saat ini. Jadi komponen daripada sebuah book value of capital ini adalah book value of equity dan retained earnings. Book value of equity yang dimana berisikan sebuah paid-in capital dan dana ini, paid-in capital ini adalah sebuah dana yang diperoleh ya dinaikkan atau yang digain dari penerbitan saham. Lalu ada juga retained earnings, keuntungan yang ditahan dalam bisnis, bukan dibagikan sebagai dividen. Jadi book value of debt ini ya, itu adalah nilai utang yang tercatat di neraca. Biasanya mencerminkan nilai nominal pinjaman, obligasi, atau pinjaman lainnya daripada harga pasar saat ini. Itu untuk retained earnings. Lalu untuk yang bagian yang terakhir itu ada book value of debt ya.
seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi itu ada dua hal yang berbeda, return earnings dan book value of debt. Jadi ya seringkali mencakup kewajiban jangka panjang dan jangka pendek untuk dari book value of debt. Jadi bisa diasumsikan ya, pada slide sebelumnya itu pada panel B, di slide sebelumnya itu ada reevaluasi arus kas menyebabkan penyesuaian ke bawah langsung terhadap nilai pasar portofolio kredit dari 20 juta US dollar menjadi 8 juta US dollar. Sebuah kerugian nilai pasar itu sudah disebutkan ya pada slide sebelumnya itu ada sekitar 12 juta US dollar. Nah, sebaliknya di bawah metode akuntansi, nilai buku historis metode seperti prinsip akuntansi yang berlaku umum itu atau General Accepted Accountant itu atau disingkat GAAP ya. Jadi LJK ini lembaga jasa keuangan memiliki keluasan yang lebih besar ya. Keluasan lebih besar dalam merefleksikan atau menentukan waktu pengakuan kerugian kredit bermasalah pada neraca mereka dan dengan demikian pada dampak kerugian tersebut terhadap modal. Contohnya, sebelumnya menunjukkan bahwa penilaian pasar ya, di atas neraca menghasilkan gambaran yang lebih akurat secara ekonomi atas kekayaan bersih atau atas net worth ya, dibandingkan dengan akuntansi nilai buku atau book value. Dan dengan demikian, posisi solvabilitas dari lembaga jasa keuangan, guncangan risiko kredit, dan risiko suku bunga yang mengakibatkan kerugian pada nilai pasar aset ditanggung secara langsung oleh pemegang ekuitas dalam arti bahwa kerugian tersebut dibebankan pada nilai klaim kepemilikan mereka di LJK. Nilai pasar ekuitas lebih relevan daripada nilai buku. Karena jika terjadinya sebuah kebangkrutan ya, terutama bangkrut pada dunia perbankan, karena sekali lagi kita mempelajari dan berbincang-bincang mengenai konteks perbankan. Jadi jika terjadi sebuah kebangkrutan pada dunia perbankan, nilai likuidasi pasar ya menentukan kemampuan LJK untuk membayar sebagai penuntut. Itu untuk pada book value of capital secara singkat dengan sebagaimana ada contohnya pada asumsi dari table sebelumnya, panel A dan panel B. Oke, next. Nah, jadi di sini ada risk based capital ratio. Ada 4 ya sebenarnya. Jadi berdasarkan Basel 3 ya, lembaga penyimpanan harus menghitung dan memantau 4 rasio modal ya. Common Equity Tier 1, risk based atau CET 1, CD1, risk based capital. Ada risk based capital ratio, lalu ada Tier 1 risk based capital ratio, total risk based capital ratio, dan Tier 1 leverage ratio. Nah, jadi ada Common Equity Tier 1 risk based capital ratio. Itu adalah rasio modal Tier 1 ekuitas umum terhadap aset yang disesuaikan dengan risiko dari DI. Lalu ada Tier 1 risk based capital ratio. Rasio modal Tier 1 terhadap aset yang disesuaikan dengan risiko disesuainya dengan risiko dari aset DI. Lalu yang terakhir ada risiko total risk based capital ratio, di mana ini adalah total modal terhadap aset yang disesuaikan dengan risiko dari DI. Di sini akan saya munculkan dulu dua dari rumus ini. Ada Common Equity Tier 1 Risk Base, itu ada Common Equity Tier 1 Capital dibagi dengan Credit Risk Adjusted Assets. Itu ada Tier 1 Risk Based Capital Ratio, Tier 1 Capital, itu rumusnya dikalikan dengan Common Equity Tier 1 Capital tambah Additional Tier 1 Capital, lalu ditutup kurung dibagi Credit Risk Adjusted Assets. Next. Ini adalah sebuah continuation, yaitu ada risk based capital ratio dalam kurung con atau continuation lanjutannya. Jadi total risk based capital ratio ya, total capital dengan tier 1 ditambah tier 2 ya dalam kurung total capital itu total ya, lalu dibagi dengan credit risk adjusted assets. Lalu ada tier 1 leverage ratio. Tier 1 capital dibagi total exposure. Nah, jadi sebagai catatan tambahan ya, agar memiliki modal yang memadai, DI itu harus memiliki rasio minimum ya modal inti ekuitas terhadap aset tertimbang menurut risiko kredit sebesar sekitar 4,5%. Jadi modal inti terhadap aset tertimbang menurut risiko kredit sebesar 6%, total modal terhadap aset tertimbang menurut risiko kredit sebesar 8%, dan rasio leverage modal inti sebesar 4%. Ini adalah sebuah catatan tambahan untuk memiliki minimum modal ya yang memadai agar bisa nantinya digunakan pada dunia perbankan. Sekali lagi kita akan bahas mengenai dunia perbankan, bukan pada perusahaan keuangan atau yang lainnya. Dan solely atau mainly fokus kepada perbankan, dunia perbankan. Oke, next.
Nah, jadi ada credit risk adjusted off balance sheet activities. Jadi ini adalah sebuah risiko risk adjusted credit ya pada off balance sheets. Nah, di sini untuk sebagai catatannya, Bank of International Settlements atau disingkat sebagai BIS, secara bertahap ini dengan sepenuhnya menerapkan rasio modal ya berbasis risiko. Ini pada tanggal 1 Januari 1993. Di bawah apa yang dikenal dengan disebut juga perjanjian Basel atau Basel ya, BASLE, atau bisa juga disebut Basel, 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 atau sekarang juga disebut sebagai Basel One. Jadi credit risk adjusted off balance sheets activities ini hanya merupakan salah satu komponen dari denominator rasio modal. Komponen lainnya adalah nilai yang disesuaikan dengan risiko kredit dari aktivitas off balance sheet, OBS, atau disingkat sebagai OBS, PI. Oleh karena itu, dalam menghitung nilai aset, risiko kredit dari pos-pos OBS ini pertama-tama kita harus mengkonversikan menjadi credit equivalent amounts dengan pos di neraca. Credit equivalent amount adalah exposure risiko kredit equivalent dalam neraca dari suatu pos di luar neraca. Nah, dari tadi sudah saya sebutkan ya, credit risk adjusted of balance sheet activities. Tapi sebenarnya ini tuh apa? Apa itu sebenarnya credit risk adjusted of balance sheet activities? Jadi, aktivitas of balance sheet yang disesuaikan ini adalah sebuah aktivitas ya, aktivitas of balance sheet yang disesuaikan nantinya dengan risiko kredit yang mengacu pada proses penilaian dan penyesuaian terhadap potensi risiko kredit yang terkait dengan aktivitas keuangan di luar neraca atau off balance sheets atau bisa dibilang sebagai OBS ya. Itu penjelasannya sudah saya tulis di situ, disesuaikan. Jadi sebuah penyesuaian dengan mengenai risiko kredit yang nantinya akan sebuah benchmark pada proses penilaian dan penyesuaian yang terhadap sebuah potensi ya pada risiko kredit. Dan tentunya terkait atau berhubungan dengan aktivitas keuangan di luar neraca. Ya, sudah sesuai dengan namanya, off balance sheet OBS. Jadi aktivitas-aktivitas ini meskipun tidak secara langsung dicatat di neraca perusahaan, masih dapat menimbulkan kewajiban kontingensi atau exposure yang mengandung risiko kredit. Ini adalah pengaturan keuangan atau kewajiban yang tidak tercemin sebagai aset atau kewajiban di neraca. Contohnya yang meliputi seperti komitmen pinjaman, surat kredit, jaminan, kontrak derivatif. Ya, misalnya ada swap, opsi, forward, lalu ada pengaturan sekuritisasi. Sekuritisasi, pengaturan sekuritisasi. Jadi kalau dalam perhitungan dari risk adjusted off balance sheet ya, contohnya misal bank ada sebuah issues sebesar 10 juta US dollar dengan letter of credit ya, dengan 100% CCF dan risk weight of 50% risk ya, dengan beban risiko sebesar 50%. Jadi adjusted risk exposure-nya itu ya tinggal 10 juta US dollar itu dikali dengan 1 karena 100%, lalu dikali dengan 50% atau 0,5 sama dengan 5 juta. Jadi 5 juta US dollar. Nah, kesimpulan yang bisa didapat dari perhitungan itu adalah jadi bank perbankan itu ya, bank misalnya bank A itu mesti hold dari capital based atau bisa dibilang modal yang berdasarkan dengan sebesar 5 juta US dollar ya. Adjusted exposure, bukan originalnya, bukan yang dia pegang itu bukan 10 juta US dollar nominalnya, tapi 5 juta hasil perhitungannya. Itu yang harus dia pegang. Oke, next. Oke, jadi pada leverage ratio ya, leverage ratio. Leverage ratio ini adalah apa? Leverage ratio ini adalah sebuah matriks keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat utang yang digunakan lembaga keuangan atau perusahaan relatif terhadap ekuitas atau asetnya. Dalam konteks perbankan, ini adalah regulasi atau alat regulasi yang dirancang untuk memastikan bahwa institusi mempertahankan ekuitas yang cukup untuk menyerap kerugian dan mencegah pinjaman yang berlebihan. Jadi ini adalah sebuah invention yang cukup baik ya. Nah, rasio leverage ini mengukur hubungan antara modal bank dan total exposure-nya, termasuk item-item di neraca dan di luar neraca, on balance sheet dan off balance sheet, OBS dan ABS. Nah, rasio ini berfungsi sebagai pengaman terhadap leverage yang berlebihan dan melengkapi persyaratan modal
tertimbang menurut risiko. Seperti yang sudah disebutkan ya, terhadap leverage yang berlebihan atau mencegah pinjaman yang berlebihan. Karena pinjaman yang berlebihan itu juga tidak baik. Karena pada dasarnya nanti pada makroekonominya akan terjadi sebuah inflasi yang berlebihan. Dan itu tidak baik untuk central bank, dunia perbankan, atau untuk sebuah negara ya. Lagi-lagi kita akan bahas mengenai bank, jadi tidak jauh-jauh dari perbankan dan central bank, atau di Indonesia adalah Central Bank of Indonesia, Bank Indonesia. Jadi selama masa krisis terburuk ya, DI ini dipaksa oleh pasar untuk mengurangi leverage hingga pada tingkat yang mengintensifikasikan jatuhnya harga aset dan mengintensifkan kerugian DI. Jadi penurunan modal DI ini dan berkurangnya ketersediaan kredit. Nah, untuk mencegah terulangnya siklus ini, jadi Basel ya seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa slide sebelumnya, Basel. Jadi Basel ini ya dengan perjanjian Basel, Basel 3. Di sini adalah sebuah Basel 3 memperkenalkan ya persyaratan rasio leverage yang dimasukkan untuk mencegah penggunaan leverage yang berlebihan untuk bertindak untuk bertindak sebagai penyangga persyaratan modal berbasis risiko yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi persyaratan Basel 3 ini adalah sebuah pencegahan yang dimana ini adalah sebuah hal yang cukup baik ya bagi keputusan sebuah perjanjian. Oke, next. Nah, ini ada sebuah rumusnya. Jadi pada rumusnya ini adalah tertulis di mana Tier 1 menunjukkan core equity capital, including common stock, retained earnings, dan disclosed reserve. Ya. Jadi total exposure ini ada on and off balance sheets. Nah, jadi untuk dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan yang memiliki permodalan yang baik, terutama perbankan, dia harus memiliki rasio leverage minimum sebesar 5%. Untuk dapat dikategorikan sebagai lembaga kerugian keuangan yang memiliki permodalan yang cukup, dia ini harus memiliki rasio leverage minimum sebesar 4%. Oke, next. Jadi kenapa ya? Kenapa leverage ratio ini penting? Jadi dalam dunia perbankan ya, karena leverage ratio ini berperan sebagai indikator stabilitas keuangan dan pengelolaan risiko. Rasio ini digunakan untuk memastikan bahwa bank tidak terlalu mengandalkan hutang untuk mendanai operasional dan memiliki modal yang cukup untuk menyerap kerugian dalam kondisi yang krisis ya. Hal ini penting karena melindungi deposan dan pemangku kepentingan menjaga stabilitas ekonomi global. Hal yang perlu diketahui ya, penting adalah mencegah over leverage, lalu ada melengkapi rasio modal yang berbasis risiko, meningkatkan stabilitas sistem keuangan, dan memberikan kepastian pada regulator dan pemangku kepentingan, melindungi ekonomi dari krisis keuangan, dan tentu saja membatasi risiko moral hazard ya. Karena tanpa adanya batasan leverage, bank dapat tergoda untuk mengambil risiko besar, berharap akan diselamatkan oleh pemerintah jika gagal. Jadi leverage ratio ini adalah sebuah hal yang alat untuk memaksa bank untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan modal, mengurangi kemungkinan perilaku yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu ada sebuah demo karena ini ada sebuah krisis pada tahun 2008 di US. Resesi yang besar ya, itu sebenarnya cukup buruk untuk dikenang. Nah, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gabriel. Oke, di sini saya akan melanjutkan setelah tadi dijelaskan oleh rekan saya tentang pengertian kapital. Saya akan menjelaskan tentang rumusnya ya. Oke, di sini kita bisa melihat rumusnya adalah modal utama ditambah modal sekunder dibagi aset tertimbang menurut resiko dikali 100%. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan arti dari rumus ini. Oke, next. Oke, jadi kita bahas komponen-komponennya ya, yaitu modal utama. Merupakan modal yang paling kuat yang terdiri dari modal yang tidak mengandung unsur utang dan memiliki daya tahan jangka panjang, seperti saham biasa dan laba ditahan. Untuk komponennya, yaitu saham biasa, laba ditahan, cadangan modal, surplus dari saham preferen. Oke, next. Untuk modal sekunder atau tier 2 capital, yaitu modal tambahan yang dapat digunakan jika modal utama tidak cukup, seperti cadangan umum atau obligasi dan saham preferen yang tidak dapat ditebus. Oke, next. Selanjutnya, aset tertimbang menurut resiko atau risk weighted assets.
Aset bank yang diberikan bobot risiko berdasarkan tingkat risikonya. Misalnya kita ambil contoh pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan risiko tinggi akan memiliki bobot risiko yang lebih besar. Untuk contoh kasus, misalkan ada sebuah bank yang memiliki data sebagai berikut. Misalnya modal utama 50 miliar dan modal sekunder 20 miliar dan aset tertimbang menurut risiko 400 miliar. Dalam perhitungannya kita akan mendapat return sebesar 17,5%. Oke, menurut peraturan internasional seperti Basel III, bank sebaiknya memiliki capital adequacy ratio minimal 8%. Dalam contoh yang tadi, bank tersebut memiliki capital adequacy ratio sebesar 17,5%, yang berarti modal yang dimiliki oleh bank cukup untuk menutupi potensi risiko yang dihadapi, bahkan melebihi standar minimum yang ditetapkan. Tingkat cara yang lebih tinggi atau capital adequacy ratio yang tinggi menunjukkan bahwa bank lebih aman dan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghadapi kerugian. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi capital adequacy ratio. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kecukupan modal. Untuk kualitas aset bank, aset yang lebih berisiko akan meningkatkan bobot risiko dan menurunkan capital adequacy ratio. Lalu kinerja keuangan bank. Laba yang diperoleh bank dapat meningkatkan modalnya melalui laba ditahan. Untuk yang terakhir, kebijakan regulasi. Aturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan mempengaruhi batasan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Oke, kita next. Oke, kita lanjut ke regulasi. Regulasi internasional adalah Basel Accords. Basel Accords adalah rangkaian aturan internasional yang ditetapkan oleh Basel Committee on Banking Supervision. Tujuan utama Basel adalah untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas sistem perbankan global melalui standar modal yang lebih ketat. Oke, next. Oke, Basel dibagi kepada beberapa bagian ya, menurut tahun penggunaannya, yaitu Basel pertama yang dirilis tahun 1988. Basel satu adalah peraturan yang pertama yang dikeluarkan oleh BCBS pada tahun 1988, yang menetapkan persyaratan capital adequacy ratio minimum sebesar 8%. Basel satu hanya memperkenalkan pembagian modal menjadi dua kategori, yaitu Tier 1 kapital, yaitu modal inti seperti saham biasa dan laba ditahan, Tier 2 seperti cadangan dan subordinasi utang. Kita lanjut. Lalu Basel mengembangkan lagi regulasi dari Basel satu dengan memasukkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengukur risiko. Basel 2 memiliki tiga pilar utama, yaitu, oke kita next. Oke, pilar satu, penetapan persyaratan modal minimum berdasarkan tiga jenis risiko utama. Yang pertama, risiko kredit, yaitu mengukur potensi kerugian akibat kegagalan peminjam membayar. Lalu yang kedua, risiko pasar, mengukur potensi kerugian akibat fluktuasi harga pasar. Lalu yang ketiga, risiko operasional, mengukur kerugian yang timbul akibat kegagalan sistem internal atau kesalahan manusia, atau bisa disebut human error. Oke, kita lanjut ke pilar kedua ya. Oke, pilar kedua lebih menekankan tentang supervisi dan pengawasan lebih lanjut oleh otoritas pengawas yang bertujuan untuk memastikan bank memelihara modal yang cukup berdasarkan penilaian risiko internal. Ini juga mencakup kewajiban bank untuk melakukan stress testing. Oke, pilar ketiga lebih memfokuskan kepada pengungkapan pasar yang transparan, di mana bank diwajibkan untuk mengungkapkan informasi yang cukup terkait dengan risiko dan kecukupan modal mereka. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada investor dan regulator untuk menilai stabilitas bank. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada Basel III, yaitu pada tahun 2010 sampai 2017. Basel III dikembangkan setelah krisis keuangan global pada tahun 2008.
yang mengungkapkan kekurangan dalam sistem perbankan internasional dalam menghadapi guncangan ekonomi. Basel III berfokus pada penguatan pertahanan perbankan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas modal bank. Oke, next. Oke, kita bisa lihat beberapa poin penting dalam Basel III ya, yaitu penambahan kualitas modal. Basel III menekankan bahwa kapital tier 1 atau modal utama harus terdiri dari modal yang lebih berkualitas dan liquid, yang lebih banyak terdiri dari common equity dan laba ditahan. Dan yang kedua, minimum capital adequacy ratio yang lebih tinggi. Basel II meningkatkan persyaratan modal untuk tier 1 kapital menjadi 6% dan total capital adequacy ratio menjadi 10,5%. Oke, kita lanjut. Lalu ada capital conservation buffer, yaitu buffer tambahan sebagai untuk memastikan bank dapat bertahan dalam kondisi keuangan yang buruk tanpa melanggar regulasi, yaitu sebesar 2,5%. Lalu counter cyclical capital buffer, yaitu memberikan ruang bagi otoritas untuk meningkatkan persyaratan modal selama periode pertumbuhan ekonomi yang pesat, guna memitigasi potensi guncangan ekonomi di masa depan. Selanjutnya, liquidity coverage ratio. Bank diwajibkan memiliki likuiditas yang cukup untuk bertahan dalam kondisi krisis selama 30 hari. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah net stable funding ratio. Bank harus memastikan bahwa mereka memiliki sumber pembiayaan stabil untuk mendukung aset mereka dalam jangka panjang. Next. Oke, tadi kita sudah jelaskan tentang regulasi internasional ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang regulasi nasional di Indonesia. Setiap negara memiliki badan pengatur yang menetapkan regulasi capital adequacy yang spesifik. Di Indonesia, regulasi ini diatur oleh OJK dan Bank Indonesia. Oke, lanjut. Oke, kita bisa lihat regulasi OJK di Indonesia ya. OJK sebagai pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia telah mengadopsi banyak prinsip yang ada dalam Basel III untuk memastikan stabilitas perbankan di Indonesia. Hal-hal yang diatur oleh OJK terkait capital adequacy ratio meliputi yang pertama adalah minimum capital adequacy ratio. OJK mengatur bahwa Bank Indonesia harus memiliki capital adequacy ratio minimum sebesar 8%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar Basel I. Namun untuk bank yang lebih besar atau lebih beresiko, OJK dapat menetapkan persyaratan modal yang lebih ketat. Selanjutnya, perhitungan RWA atau Risk Weighted Asset. OJK juga menetapkan pedoman untuk penghitungan RWA yang sesuai dengan standar internasional, namun dengan penyesuaian untuk kondisi pasar di Indonesia. Lalu kewajiban untuk pengungkapan. OJK mengharuskan bank untuk melakukan pengungkapan informasi yang transparan mengenai struktur modal mereka dan profil risiko. Oke, lanjut. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Denny. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit aturan dan standarisasi oleh capital adequacy. Capital adequacy mengacu pada rasio modal yang dimiliki oleh bank dibandingkan dengan aset tertimbang menurut risiko atau risk weighted asset atau RWA. Rasio ini digunakan untuk memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menghadapi kerugian tak terduga tanpa mengganggu operasi atau menyebabkan kegagalan bank. Kemudian peraturan nasional yang ada di Indonesia saya tambahin sedikit, tadi udah dijelaskan oleh rekan saya Gabriel. Di sini di Indonesia regulasi kecukupan modal diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui berbagai peraturan seperti peraturan OJK atau POJK dan surat edaran OJK atau SE OJK. Persyaratan kapital adequacy ratio atau CAR. Yang pertama ada Bank Indonesia diwajibkan untuk memenuhi CAR minimum berdasarkan profil risiko. Yang pertama,
bank umum kegiatan usaha atau buku 1 sampai 4, minimum KAR antara lain 8 sampai 14%. Kemudian profil risiko lebih tinggi membutuhkan KAR yang lebih besar. Kemudian ada penyesuaian dengan Basel 3. Yang pertama rasio modal minimum yaitu CET1 sebesar 4,5% ditambah buffer lainnya seperti capital conversion buffer, kemudian ada counter cyclical buffer dan buffer untuk bank sistematik. Kemudian yang kedua ada manajemen likuiditas. Bank wajib mematuhi rasio LCR dan NSFR sesuai dengan ketentuan OJK. Kemudian pelaporan dan transparansi, yaitu bank wajib mengungkapkan profil risiko dan kecukupan modal secara rutin kepada OJK dan publik. Kemudian di sini ada pengawasan dan sanksi oleh OJK. OJK melakukan pengawasan melalui evaluasi perencanaan modal atau ICAP atau Internal Capital Adequacy Assessment Process, yang dimana OJK bertujuan untuk memastikan lembaga keuangannya, khususnya bank, memiliki modal yang memadai untuk menghadapi risiko dan melindungi stabilitas sistem keuangan. Kemudian ada kegagalan memenuhi memenuhi persyaratan dapat berakibat pada sanksi administratif hingga pembatasan operasional. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit pengawasan dan sanksi oleh OJK terhadap capital adequacy. Ya, pengawasan dilakukan oleh pengawasan yang dilakukan melalui capital adequacy ratio atau KAR oleh OJK adalah rasio kecukupan modal yang harus dipenuhi oleh bank sesuai dengan tingkat risiko asetnya. Kemudian OJK mengatur pengawasan capital adequacy berdasarkan yang pertama penerapan standar Basel. Ada Basel 2 yaitu memastikan bank memiliki modal yang cukup untuk risiko kredit, operasional, dan pasar. Kemudian ada Basel 3 yang menekankan penguatan modal inti atau core capital dan tambahan cadangan likuiditas. Kemudian yang kedua ada pemantauan berkala. OJK memeriksa laporan rasio KAR yang dilaporkan oleh bank secara berkala. Bank wajib menjaga KAR sesuai dengan regulasi. Yang pertama ada bank umum konvensional atau BUK, yaitu minimal 8% untuk risiko rendah. Kemudian ada bank umum syariah, yaitu ketentuan ketentuan serupa berlaku dengan tambahan aturan terkait akad syariah. Kemudian ada yang ketiga, pengawasan risiko. Jika KAR menurunkan atau tidak mencukupi, OJK akan melakukan langkah-langkah mitigasi seperti memberikan peringatan dini dan meminta bank menyusun rencana pemenuhan modal. Kemudian ada pun sanksi oleh OJK jika capital adequacy tidak terpenuhi. OJK memiliki wewenang memberikan sanksi jika bank tidak memenuhi ketentuan capital adequacy sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya di dalam POJK nomor 11 POJK 03/2016. Sanksi tersebut meliputi yang pertama ada peringatan tertulis, yaitu diberikan pada tahap awal jika KAR tidak memenuhi ketentuan. Kemudian yang kedua, bank diminta menyusun dan melaporkan secara perbaikan modal dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada pembatasan kegiatan usaha. Jika bank tidak segera memperbaiki KAR, OJK dapat membatasi aktivitas bisnis tertentu seperti pembatasan pembukaan cabang baru, larangan distribusi, pembatasan penerimaan produk baru. Kemudian ada sanksi finansial atau denda. Bank dapat dikenai denda administratif atas pelanggaran ketentuan atau laporan yang tidak akurat. Kemudian ada intervensi operasional dalam kasus KAR yang sangat rendah atau bank mengalami kesulitan solvabilitas. OJK dapat menempatkan pengelolaan sementara dan mewajibkan penggabungan atau konsolidasi bank. Kemudian ada pencabutan izin usaha, kemudian hingga publikasi dan sanksi. Di sini juga tadi sudah dijelaskan tentang regulasi dan peraturan dan standarisasi dari Basel 1, 2, hingga 3. Kemudian ada komponen modal. Pada tier 1 kapital, modal inti seperti ekuitas, pemegang saham, dan laba ditahan yang digunakan untuk menyerap kerugian tanpa harus melikuiditas operasi.
Kemudian ada karakteristik tier 1 kapital, memiliki kemampuan tinggi untuk menyerap kerugian atau loss absorbing capacity. Kemudian yang kedua, untuk menjaga kelangsungan operasional bank dalam kondisi normal dan stres ekonomi. Contohnya, jika sebuah bank memiliki saham bisa bisa senilai 5 triliun dan laba ditahan 2 triliun, maka tier 1 kapital tersebut adalah 7 triliun. Kemudian ada tier 2 kapital. Modal tambahan seperti cadangan revaluasi aset, obligasi subordinasi, dan cadangan umum untuk kerugian. Karakteristik tier 2 kapital, yang pertama, kemampuan menyerap kerugian lebih rendah dibandingkan tier 1. Kemudian biasanya digunakan dalam situasi di mana kerugian besar dan sudah menghabiskan sebagian besar tier 1 kapital. Contohnya, jika sebuah bank memiliki obligasi subordinasi senilai 3 triliun dan cadangan risiko kredit 1 triliun, maka tier 2 kapital bank tersebut adalah 4 triliun. Kemudian ada pun peran kapital edukasi dalam manajemen risiko. Yang pertama, melindungi depositor. Modal yang cukup memastikan bahwa depositor terlindungi meskipun terjadi kerugian besar pada bank. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik. Bank yang memenuhi atau melampaui standar kecukupan modal dianggap lebih stabil, meningkatkan kepercayaan investor dan depositor. Kemudian ada mengurangi risiko sistematik, yang kecukupan modal yang baik membantu mencegah efek domino di sekitar keuangan akibat kegagalan bank besar. Di sini ada contoh dan penerapannya. Yang pertama, ada kasus Bank XYZ misalnya. Bank XYZ memiliki modal sebesar 10 triliun dan RWA sebesar 80 triliun, maka CAR sama dengan 80/10 dikali 100%, yaitu sama dengan 12,5%. Dengan CAR 12,5%, Bank XYZ memenuhi standar minimum CAR yang dianggap cukup aman dari risiko kegagalan keuangan. Kemudian yang kedua, ada penerapan Basel 3. Bank ABC menerapkan Basel 3 dengan meningkatkan modal inti, kemudian menahan laba untuk meningkatkan tier 1 kapital dan memperkuat manajemen risiko. Yang ketiga, ada manajemen risikonya. Bank melakukan simulasi stres atau stress testing untuk menguji kemampuan mereka dalam menghadapi krisis ekonomi, seperti menaikkan tingkat gagal bayar atau gejolak pasar. Hasil simulasi digunakan untuk menyesuaikan modal yang dimiliki. Kesimpulan dari pembahasan capital adequacy ini adalah komponen utama dalam manajemen risiko perbankan. Dengan menjaga risiko kecukupan modal yang sehat, bank dapat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit, melindungi depositor, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Penerapan kerangka Basel dan pengawasan yang ketat dari regulator memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk mengelola risiko dengan efektif. Demikian pemaparan dari kelompok kami tentang capital adequacy. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, terima kasih.